Adegan di awal film memperlihatkan sebuah shuriken sedang meluncur kencang mengejar lari seorang pria yang sedang menyelamatkan nyawanya. Sampai di bahu jalan, pria tersebut berusaha meminta tolong dan menyetop truk yang hendak lewat. Sementara itu, Kenny Brandon sang pengemudi terus mengawasi pria tersebut dari dalam truknya. Ketika akan diselidiki, tiba-tiba sosok hitam bersayap menyambar pria tersebut lantas dibawanya terbang. Sosok tersebut adalah Creepers atau iblis lalai badut. Selang beberapa detik kemudian sebuah parang jatuh menancap di bagian cap truk, diikuti oleh bagian tangan Creepers yang jatuh terpenggal. Segmen ini sedikit mengurut kisah 23 tahun silam tentang sebab musabab kematian Kenny Brandon, di mana dia bersama kekasihnya Darla Cleaway tewas mengenaskan di bangsa Creepers beberapa saat setelah Kenny mengubur potongan tangan Creepers seperti yang telah diulas dalam film pertama. 23 tahun kemudian, tak lama setelah kejadian pada film pertama, beberapa polisi bantuan menemukan sebuah truk tua yang berkarat yang terparkir sembarang hampir menutupi separuh ruas jalan depan sebuah kantor polisi. Setelah diketahui terdapat beberapa bungkus mayat di dalamnya, seorang polisi panik dan melaporkan hal tersebut kepada komandannya yaitu Sersan Davis. Ketika diperiksa, Sersan mencurigai adanya praktek pembantaian dengan menggunakan truk tersebut. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba rangkaian jeruji tajam menghujam lengan seorang personil sehingga seketika itu pun wajah Pak Sersan berubah tegang. Tak lama kemudian rombongan sheriff tiba di sana. Menyaksikan hal tersebut, Tastego sebagai pemimpin rombongan menyampaikan kekagetannya dan memberitahu Sersan Davis bahwa si pemilik truk seram itu adalah Creepers atau monster kuno pemakan organ tubuh manusia. Mereka pun bergegas pergi menyusul kabar bahwa truk itu sedang dalam perjalanan menuju gudang penyitaan. Di sisi lain, Frank sang supir yang ditemani Deputi Lang terus memperbincangkan keanehan mereka tentang truk yang sedang didereknya tersebut. Sementara itu, Sersan Davis malah seperti meragukan apa yang disaksikan mata kepalanya belakangan ini. Bahkan ia seolah tak mempercayai apa yang sedang dibicarakan Sheriff Tastego. Tiba-tiba, sepasang mata nampak seperti sedang mengintai laju truk derek itu dari kejauhan. Dan benar saja, Creepers mendarat tepat di belakang atas truk dan memotong seling pengikatnya. Dengan wajah kaget bercampur takut, Frank dan Lang membiarkan truk itu melaju dengan sendirinya. Sementara Creepers kelihatan berdiri tepat di atasnya. Ketika truk itu kembali, Creepers menculik Frank, sedangkan Lang hanya diam membeku ketakutan. Diceritakan esoknya, ketika hari belum menampakkan sinarnya, Galen ditemui penampakan arwah anaknya Kenny, di mana dia memperingatkan ibunya bahwa di musim semi tahun ini Creepers akan bangkit kembali untuk mengambil bagian jasadnya yang dikubur tepat di mana ia berdiri saat itu. Bahkan Creepers akan membunuh siapa saja yang masih ada di sana, termasuk keponakannya yaitu Edison. It's coming here and you can't be here when it does. Sementara itu, Tastego merekrut Davis untuk bergabung di tim Uka-Uka pemburu Creepers, di mana anggota tim tersebut terdiri dari keluarga korban Creepers sebelumnya. Mereka nampak sudah mempersiapkan segalanya, termasuk senjata mesin rakitan untuk memulai sebuah perburuan. Sedangkan di tempat lain, sekelompok remaja petualang dikejutkan dengan penemuan truk Creeper sedang terdampar di sebuah ladang. Karena penasaran akan benda asing tersebut, mereka pun menghampirinya. Namun apa yang mereka telah saksikan di sana justru memaksa mereka lari menjauhinya karena ketakutan. Sial, usaha mereka gagal total ketika tiba-tiba sebuah tombak menembus tulang kering salah satu dari mereka yang bernama Crick.
Alhasil mereka tertahan dan berbalik arah untuk menolongnya. Dan tiba-tiba muncullah creepers tepat di atas truk tersebut. Mereka yang semakin ketakutan spontan lari pontang-panting tanpa menghiraukan Crick yang sedang mengerang kesakitan. Namun kemalangan justru lebih dulu menimpa mereka ketika sebuah tombak memanggang tubuh keduanya. Tragedi mengerikan tersebut menyisakan satu orang terakhir yang dimana dia lebih memilih kabur untuk mencari aman. Meskipun akhirnya dia pun tak luput dari serangan creepers. Pasca pertemuan dengan arwahnya Kenny, Galen menyuruh Edison cucunya untuk mencari perlindungan sementara, yaitu di tempat saudaranya. Namun Edison merasa keberatan ketika dia harus meninggalkan kuda kesayangannya. Apalagi stok untuk pakan jeraminya sudah habis. Beruntung seorang teman Edison bernama Budi sangat peduli dengan kondisi keuangan Edison dan neneknya saat itu. Tentunya hal itu membuat Edison merasa sangat lega dan sangat berterima kasih kepada Budi. Dengan senang hati, Budi menemani Edison memberi makan kuda di kandangnya. Disinilah kumbang kejantanan Budi mulai tertarik untuk menghirup mekarnya benang sari cintanya Edison. Wanjing, ini bikin skrip luar biasa bangsatnya. Cinta terus. Sementara di siang itu Galen kembali didatangi Kenny ketika dia ingin membuktikan sesuatu yang dikubur Kenny di tempat tersebut. Faktanya, sesuatu yang ada di dalam benang rajut itu adalah potongan lengan creepers yang ditemukan Kenny beberapa jam sebelum kematiannya dulu. Anehnya ketika disentuh, tiba-tiba benda itu mencengkeram keras tangan Galen sehingga dia terbawa ke alam lain. Alhasil, kini Galen mengetahui seluk-beluk tentang si creepers bangke ini. Kekuatan mistik yang ditimbulkan dari fenomena ini cukup membuat kuda-kuda peliharaannya risih dan mengapret ketakutan. Hal sama pun dirasakan Budi dan Edison ketika mereka sedang mengantarkan pesanan jerami ke rumah perkebunan lainnya. Namun anehnya, suasana di sana sangat sepi tak sebiasanya. Apalagi sang pemilik rumah ditemukan tengah bersembunyi di bawah truknya dan menyuruh Budi mewaspadai adanya sebuah ancaman. Sadar akan hal itu, Budi menyuruh Edison untuk mengunci pintu dan bermaksud untuk mencari bantuan. Namun apa yang terjadi, truk mereka tiba-tiba rusak dan akhirnya creepers pun datang mencengkram Edison, kemudian membawanya terbang. Di sisi lain, Tastego bersama Sersan Dapis mengunjungi Galen di rumah kebunnya. Di sana mereka dijelaskan tentang kebangkitan creepers setelah 23 tahun hibernasi. Ketika Tastego mencoba menyentuh potongan tangan itu, tiba-tiba dia mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Galen pagi tadi. Tastego pun terkejut akan betapa kunonya makhluk tersebut. Diceritakan di tempat lain di mana Edison bersama satu orang yang ternyata adalah temannya sendiri, yaitu Crick. Mereka baru menyadari bahwa sedang berada di dalam truk creepers bersama mayat-mayat lainnya. Mereka pun berusaha mencari cara untuk kabur, namun sial, Crick akhirnya tewas termakan perangkap di truk tersebut. Sementara itu, Tastego bersama Dapis bergegas pergi membawa pasukannya meninjau lokasi keberadaan creepers. Begitupun Michael, dia nampak tak sabar ingin segera menjajal senjata pemusnah jurig hasil rakitannya itu. Tak lama berselang, mereka pun langsung menemukan creepers di mana dia sedang memacu kencang truknya. Tetapi ketika mereka berusaha menembakinya, ternyata lapisan vibranium pada semua bagian truk telah berhasil mementalkan semua materi peluru yang ditembakkan dan mengakibatkan tewasnya seorang Michael bersama supir truknya. Tak cukup sampai situ, beberapa material bom yang berjatuhan benar-benar membuat laju truk Tastego terjebak dan menimbulkan ledakan keras hingga terpental ke angkasa dan mendarat di perkebunan. Sersan Dapis pun keluar dan mencoba menembak creepers. Tetapi semua usahanya itu hanya memancing kemarahan creepers saja. Beruntung Tastego berhasil mengalihkan perhatiannya, kemudian si creepers melompat ke udara. Dan benar saja, tembakan bertubi-tubi mengenai tubuh creepers, namun hal itu tidak membuat creepers mati. Dan justru Tastego lah yang harus tewas dengan kepala terkapak oleh sang creepers.
Sadar bahwa hanya dia satu-satunya yang tersisa, Sersan Dapis pun tak mau mengambil resiko dan langsung kabur dari sana. Rupanya sikap Sersan yang cenderung skeptis ini tak membuat Creepers kabita untuk meleboknya. Malam itu Creepers menemukan bahwa ternyata Edison masih hidup. Tetapi ketika bermaksud membunuhnya, si Creepers termakan jebakannya sendiri. Situasi itu dimanfaatkan Edison untuk melarikan diri. Namun Creepers kembali bangkit dan menyerang meskipun berkali-kali gagal. Kemudian dia mencoba untuk terakhir kalinya, namun lagi-lagi gagal karena tiba-tiba truk tronton datang menabraknya. Keadaan itu benar-benar membuat Creepers bertambah marah dan menculik sang sopir thriller tersebut untuk mengobati luka-lukanya. Edison berlari dan bersembunyi di balik rerumputan sebelum akhirnya ditemukan oleh Galen dan Budi. Dan pada malam itu juga, Creepers yang sudah kembali utuh langsung mendatangi rumah Galen untuk mengambil kokodnya yang hilang. Namun apa yang terjadi, rupanya seseorang telah mendahuluinya, dan yang lebih menyakitkan lagi adalah tulisannya, yaitu "Aku sudah nyaho sahamane". Selama ribuan tahun menekuni karirnya, baru kali ini Creepers kecewa. Creepers sakit hati hingga tak henti-hentinya dia mengaum sedih, bahkan burung gagak pun berjatuhan karena tak tahan mendengar tangisannya. Emak, bapak, cing atuh tolongan Jeepers Creepers. Keesokan harinya, Budi kembali mendatangi Edison di rumahnya. Kali ini nampak jelas kebahagiaan terpancar dari aura wajah mereka. Pertanda sinyal PPN Turbo Master sudah tersambung dan tragedi pengencerotan pun berlangsung sangat... Namun tiba-tiba teman-teman Budi pun menjemputnya dan akhirnya mereka pun kembali berpisah. Anjing gagal. Inilah yang dinamakan cinta terhalang turnamen basket. 23 tahun kemudian terlihat tokoh utama dari film sebelumnya sedang membaca surat terbuka yang mungkin dia tulis di komputer yang menyerukan orang-orang untuk melawan Creepers ketika kembali dan bersumpah untuk membalas dendam pada Creepers atas kematian saudaranya, yaitu Derry Jenners. Nggak ngerti kan, terlalu panjang kan, yang bikin siripnya anjing nih. Tamat, ending yang sangat mengcreeperskan.